Siap, bagus. Ah. Oke, damai sejahtera bagi kita semua, anak-anak kerajaan Tuhan tanpa batas. Haleluya. Rahayu, Pak Jenderal. Amin. Shalom, Bung Baik, Topeng. hari ini saya melanjutkan tentang kemarin yang kita angkat ke permukaan tentang kepemimpinan negarawan yang berkarakter nasional keindonesiaan. Ya, saat ini kemarin sudah saya dahului, tapi saya review sedikit ya, bahwa saat ini kepemimpinan negarawan ini merupakan kebutuhan yang sangat kritis, urgent dan important. Ya, karena kita lihat dari beberapa kejadian-kejadian yang tadi juga ditayangkan oleh Pak Paul, itu nyata-nyata dan terang-terangan di Gelora Bung Karno disampaikan. Jadi kelihatannya kita butuh kepemimpinan negarawan, atau kita kepemimpinan negarawan yang berkarakter nasional keindonesiaan, atau kita kepemimpinan nasional yang berkarakter khilafah. Ini yang menjadi persoalan. Jadi kepemimpinan versus khilafah versus kepemimpinan Pancasila. Tapi saya mau malam ini kita fokus kepada masalah kepemimpinan. Betapa pentingnya dan kritisnya sekarang ini masalah kepemimpinan di seluruh aspek kehidupan ya. Di lingkungan, di mana-mana ya. Di Indonesia ini sudah tak pernah lagi mungkin membicarakan tentang Pancasila ini. Tapi bukan hanya Pancasilanya saja, masih banyak karakter-karakter lain. Ya kita sekarang, ya, kalau saya boleh katakan, bahwa kita sekarang di dalam kegelapan. Tapi kalau nanti karakter Pancasila ini betul-betul mencari karakter bangsa, jadi justru karakter inilah nanti yang mengantar bangsa ini dari gelap menuju terang. Itulah simbol Pancasila yang ada di perisai. Gelap, tapi ada bintang. Ada kerajaan kegelapan, ada kerajaan terang. Tapi setitik pun terang yang ada di kita ini, tapi terangnya nanti itu semakin meluas. Dibandingkan hitam melulu kita. Ini memang sudah dinubuatkan ya. Kalau kita mau buka di Bible, nanti Pak Paula, kenapa ada bendera merah, ada kuda merah, ada kuda putih, ada kuda hijau, dan ada kuda hitam. Nah sekarang sudah lengkap lah ini, dengan munculnya bendera-bendera hitam. Itu nanti coba dilihat, apakah itu yang dimaksud dengan bahwa tanda-tanda akhir zaman itu sudah muncul ke permukaan. Tapi nantilah itu kita bahas di dalam ruang tersendirilah. Hari ini kita sesuai dengan tema terkait dengan apa yang muncul tadi ditayangkan oleh Pak Paul, masalah Densus menangkap 3 oknum yang di Makassar, itu nanti kita kait-kaitkan. Tetapi kita coba buka dulu Pak Paul, kalau kita mulai dari halaman 19. Materi sama kemarin Pak Jenderal ya? Ya, materi kepimpinan kan kita lanjutkan. Kemarin kan sudah ngomong. Maaf ini yang ketinggalan, ya nanti kita lanjutkan sambil mendengar, nanti kan akan saya ulang-ulang. Halaman 19 ya? Ya, halaman 19. 19, ya. Sebentar, saya share screen. Ya. Bukan. The who sudah. Kemarin sudah. The what. Halaman 19 atau halaman berapa 21, ya? 21. Oh, 21. Sorry. The what. Ini. Saya ulangi lagi ya ini. The what ini ya. Kita, ya. Mari kita perlu menyamakan suatu pemikiran dulu. Mindset ya. Dalam suatu kerangka berpikir. Kesalahan terbesar setiap manusia adalah ketidakmampuannya menciptakan suatu keyakinan yang diyakininya.
Jadi mereka bagaimana menciptakan keyakinan khilafah itu, ya, di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ya, seperti yang diyakininya. Ini kesalahan terbesar mereka, ketidakmampuannya sebenarnya. Makanya Pak Paulus sering menyampaikan negara agama nggak ada yang maju. Kemudian realita kehidupan bahwa tidak ada satu manusia pun yang tidak berbuat salah. Ini juga diajarkan di Bible, tidak satu manusia pun yang tidak berdosa. Bahkan Tuhan bilang, tidak satu pun engkau benar di hadapanku. Saya lupa itu di kitab Roma atau di kitab Markus. Ketidaktahuan setiap manusia adalah dia merasa tahu semuanya. Jadi kalau kita merasa tahu semuanya, sebenarnya kita itu tidak tahu. Ya. Kalau merasa tahu semuanya, justru ketidaktahuan kita adalah apabila dia merasa tahu semuanya, merasa hebat, merasa apa segala macam. Ketika seorang merasa tahu segalanya, ini berarti bahwa apa? Manusia tersebut sesungguhnya menunjukkan ketidaktahuannya. Makanya di dalam Zoom ini saya tidak mengajari, ya. Kita proses belajar mengajar. Ya, mungkin juga nanti ada yang salah saya sampaikan. Walaupun saya sudah berhati-hati, bisa saja terpleset kan. Nah, ini realita kehidupan, ya. Secara universal manusia pada hakikatnya memiliki keterbatasan. Saya juga lagi memikirkan ini, bagaimana titik temu kita ini sekarang. Titik temu agar realita kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini, ya, supaya bisa menjadi suatu kekuatan dan ketahanan nasional menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang bertubi-tubi loh. Beda sekarang. Di era reformasi, dibandingkan dengan era-era sebelumnya, tantangannya luar biasa, ancamannya luar biasa, gangguannya juga luar biasa. Kemarin saya mendengar ada ekstrem kiri, ada ekstrem kanan. Ini ada ekstrem lainnya. Ekstrem lainnya ini siapa? Gitu loh. Ya, ini nanti perlu menjadi pembahasan kita. Tapi nanti itu kita bahas ketika kita membahas ancaman aktual dan ancaman potensial terhadap bangsa dan negara ini. Tapi kita mulai dari what? Lanjut Pak Paul, biar enak. Nah, the what? Kita selalu ribut, terutama gara-gara konflik terminologi dan konflik paradigm. Makanya kita harus memahami dulu. Kalau kita tidak memahami apa itu ajas dan prinsip, apa itu karakter, apa itu negarawan, apa nasionalisme, dan apa karakter nasionalisme nasional keindonesiaan, dan paradigma nasional keindonesiaan, setelah itu baru nanti bisa kita simpulkan kepemimpinan negarawan berkarakter nasional keindonesiaan. Banyak pemimpin, tapi lebih banyak pemimpi di negara ini. Ya, kita butuh negarawan. Bukan berarti kita mengabaikan agamawan, tapi jangan agamawan yang menjadi pemimpin di negara ini. Ya, nggak benar. Di mana sih? Makanya kita coba, ya, kita coba memahami. Karena ketidakpahaman inilah kita konflik sekarang ini. Konflik paradigm dan konflik terminologi. Satu bilang dakwah, satu bilang nista. Ya kan, satu bilang Pancasila, satu bilang khilafah. Ya kan, tetapi mari kita bahas satu persatu dulu ini. Apa sih yang dimaksud ajas dan prinsip? Nah, ini ajas dan prinsip ini biar kita pahami dulu, lanjutkan dulu Pak Paul. Biar tahu apa itu ajas, apa itu prinsip. Nah, ini. Karena kalau ini tidak diajarkan, ya tidak dipahami, bagaimana mungkin tahu yang lainnya? Ya, makanya kalau tes Pancasila kemarin itu tes wawasan kebangsaan banyak yang tidak lulus, ya kita bisa maklum lah. Ya, baik. Definisi itu azas adalah dasar, alas, fundamen, sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat, sesuatu kebenaran, ya, kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berpikir atau berpendapat. Nah, ajas sama prinsip itu sebenarnya sama. Ajas sama dengan kebenaran yang menjadi apa? Pokok dasar berpikir.
ini saya mengambil dari kamus ya, dari kamus KBBI. Jadi nanti jangan dikira ngarang-ngarang lagi, bukan, ya kan, prinsip yang kuat. Saya mau hanya menjelaskan di sini apa kaitannya dengan Pancasila. Pancasila itu kita katakan 5 principle. Ya, 5 principle. Prinsip itu berasal dari kata apa sih sebenarnya? Prince. Ya, prince itu apa? Kalau di dalam kerajaan yang namanya prince itu apa? The front line. Jadi dia adalah orang pertama kalau terjadi apa-apa dengan yang di atasnya. Ya, prinsip. Sip itu konsep. Jadi kita harus berdasarkan apa itu prinsip, apa itu prinsipal. Nah, menurut doktrin militer ya ataupun doktrin secara universal ya, mengabaikan ajas atau prinsip sama saja kita mengundang apa? Mengundang kegagalan. Sama saja kita mengundang resiko. Jadi kalau 5 prinsip yang ada di Pancasila, mulai dari ketuhanan yang Maha Esa sampai keadilan sosial, itu prinsip yang sangat fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bung Karno sampai menyampaikan Pancasila di forum PBB sampai ditepuk tangan kan. Cuman itu tadilah Habib Rizik, kita anggap aja lah dia tidak paham. Dia bilang, waduh Pancasila ditaruh di pantat ya. Kalau ditaruh dia nomor 5 bukan berarti dia di pantat. Dari mana kesimpulan seperti itu? Itulah yang membuat kita ini jadi salah berpikir semua. Ya belum tentu loh. Kenapa Tuhan juga bilang, akulah Alfa dan Omega. Artinya dia juga yang akhir kan. Yang begini-begini karena pemahaman kita tidak sama tentang ajas dan prinsip. Nanti kita sampai kepada ajas-ajas perang. Ajas perang itu kalau Amerika, Rusia, Cina, Inggris itu berbeda-beda. Tapi ada kesamaan. Tapi kalau Indonesia paling banyak ajas perangnya. Tapi nantilah kuliah tentang itu kita sampaikan. Tetapi pahami dulu bahwa ajas ini adalah suatu kebenaran, ya, yang tidak bisa kita mengabaikan begitu saja, nggak bisa, nggak boleh. Inilah hukum sebenarnya, ya. Ini merupakan hukum. Jadi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan sumber hukum yang tertinggi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, kecuali kalau memang negara ini negara agama ya, makanya konstitusinya ya kitab suci seperti Saudi Arabia. Ya, sekarang kalau kita mau jujur, kalau berlakukan syariah, korupsi itu dipotong loh tangannya, iya kan? Tapi coba lihat, yang korupsi banyak nggak dipotong tangannya? Enggak, Indonesia masih pakai Pancasila kan? Masih ada kemanusiaan dan adegan beradab. Nah, coba ini kita pahami dulu ya, ajas dan prinsip. Kita pahami, nanti lebih dalam lagi. Mengapa prinsip-prinsip yang terkandung di Pancasila itu harus kita hormati, kita harus tunduk. Karena prinsip yang saya katakan dulu, pada saat saya mengajar what is paradigm, apa itu paradigma, apa prinsip paradigma. Kita sudah membuat bahwa paradigma nasional kita bertumpu kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sebagai konstitusi. Artinya apa? Tidak ada ideologi lain di negara bumi persada ini kecuali Pancasila. Tapi rong-rongan kan tetap ada. Ada ideologi inilah, ada ideologi ini, macam-macam lah. Ya, tetapi seharusnya tidak boleh kita menyimpang dari itu. Itu paradigma yang kita buat sendiri. Paradigma yang kita sepakati. Suka tidak suka kita harus tunduk kepada paradigma itu. Itulah prinsip paradigma. Nanti kita buka lagi yang saya ajarkan, apa yang saya sampaikan pada kuliah-kuliah yang terlebih dahulu yang kita bahas ya. Oke, lanjut Pak Paul. Ini kalau nggak pahami nanti, waduh. Makanya kita sudah gagal semua. Tadi Pak Dio Tambunan mengatakan, wah gimana ini alutsista? Ya itu tadi kita melanggar prinsip. Nanti saya jelaskan lah. Ya, saya jelaskan. Ya, salahnya Rudy Kamli mengundang orang yang tidak sekolah tentang alutsista. Kalau saya sekolah sih ya, 6 bulan saya sekolah di Amerika. Nah, karakter adalah tabiat, sifat, kejiwaan. Akhlak
atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain. Watak. Kalau karakter kita Pancasila, watak kita sudah seperti watak Pancasila enggak? Nah, di sini ada yang perlu diwaspadai lagi, yang banyak tidak tahu ini. Karakter itu adalah komponen, huruf, angka, ruang,